Harisliani Suyono. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Landak. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan kerja saya, Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Yulianti, saya dari SDN 57 Muhammad Junior. Baik, Bu Yanti, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu. Nah, jadi tujuan saya mengajak Ibu Yanti untuk berbincang-bincang pada hari ini karena sebentar lagi saya akan melakukan supervisi atau observasi di kelas Bu Yanti mengajar ya, Bu. Nah, jadi nanti selama proses pembelajaran yang Ibu pimpin, saya akan melihat bagaimana Bu Yanti memimpin pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya diadakan supervisi ini agar nanti kita dan saya dan Bu Yanti kita bisa sama melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bu Yanti lakukan. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pra-observasi ya, Bu. Jadi hari ini saya akan melihat bagaimana persiapan Ibu Yanti tentang pembelajaran yang akan Ibu pimpin nantinya. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal, Bu, berkaitan dengan persiapan Ibu sebelum melaksanakan kegiatan supervisi nanti. Nah, pertanyaan yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang dalam pembelajaran nanti, Bu? Nah, baik, Bu, terima kasih. Di sini berdasarkan rencana pembelajaran yang saya rancang ada 2 tujuan pembelajaran yang itu. Yang pertama, siswa mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia melalui diskusi kelompok. Yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, murid dapat menceritakan kembali keragaman budaya Indonesia. Itu saja tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Oke, jadi ada 2 ya, Bu. Pertama, mereka mengenal ya keragaman budaya, lalu nanti mereka akan menceritakan kembali dengan media yang dipilihnya. Oke, baik, Bu. Kalau begitu saya ingin menanyakan kembali kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Area khususnya apa, Bu? Nah, jadi pada pembelajaran ini saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan menyediakan lingkungan belajar di mana siswa bisa aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi ada 2 ya. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan dan menyediakan lingkungan belajar agar siswa itu bisa aktif ya, Bu. Nah, selanjutnya saya ingin tahu, Bu, sejauh mana persiapan Ibu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu rancang ini. Kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan apa saja nih yang sudah Ibu lakukan dalam mempersiapkan proses pembelajaran tersebut? Nah, baik, Bu, yang pertama-tama saya mencari tahu bagaimana capaian pembelajaran dari pelajaran IPAS. Terus kemudian saya melihat metode pembelajarannya seperti apa, lalu saya merancang pembelajaran mulai dari strategi seperti apa, media pembelajarannya, penilaiannya, dan bagian tugasnya. Oke, baik, Bu. Jadi memang sudah banyak yang Ibu persiapkan ya kalau begitu ya. Nah, bisa nggak Ibu menceritakan secara detail rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun itu seperti apa, Bu? Misalnya apa kira-kira strategi yang digunakan, metodenya, kemudian teknik penilaiannya seperti apa, medianya dan sebagainya. Coba bisa nggak diceritakan? Baik, Bu. Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi. Nah, di sini saya melihat berdasarkan kesiapan belajar siswa serta gaya belajarnya. Selanjutnya saya membagi siswa dalam kelompok. Model pembelajaran yang saya gunakan model pembelajaran kooperatif dan metode diskusi. Oke, berarti ada pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Kalau begitu, bentuk dari pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan itu apa aja, Bu? Melalui konten, proses, dan produk. Nah, jadi ada 3 diferensiasi, yaitu konten, produk, dan ini ya, proses ya, Bu ya. Nah, bisa digambarkan, Bu, secara detail kira-kira misalnya kayak diferensiasi konten tuh bentuknya seperti apa nanti? Nah, di sini saya akan menggunakan gambar, poster,
keragaman budaya di Indonesia. Nanti poster-poster tersebut akan saya tempel di dinding kelas Bu. Nah, lalu saya akan mengajak anak-anak untuk berkeliling mencari tahu tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, selain itu ada juga video pembelajaran dan bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Jadi media yang digunakan ada 3 variasi ya Bu. Nah sekarang bagaimana dengan diferensiasi proses dan produknya Bu? Seperti apa yang kira-kira Ibu sudah rancang? Nah, kalau untuk proses saya sesuaikan dengan gaya belajar dan kesiapan anak Bu. Nah, nanti ada anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik akan berjalan-jalan melihat poster, sedangkan anak-anak yang audio visual akan menonton pembelajaran, video pembelajaran, sedangkan anak-anak yang visual dan pemahaman terhadap bacaan baik, mereka akan membaca bacaan yang sudah saya sediakan. Nah, untuk presentasinya saya akan membebaskan anak-anak untuk membuat produk apa saja, bisa presentasi, poster, peta pikiran, dan lain-lainnya. Oke, baik Bu. Saya melihat menarik sekali sepertinya pembelajaran yang Ibu siapkan ini ya Bu. Kira-kira kapan nih waktunya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini Bu? Nah, di sini saya akan melaksanakannya minggu depan pada hari Jumat di kelas 5 pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6. Oke, ini saya catat ya Bu. Jadi Jumat depan jam ke-5 dan ke-6 di kelas 5 ya Bu. Oke, berarti nanti saya akan masuk ke kelas Ibu pada jam tersebut. Kemudian dari hasil praobservasi ini saya sudah mencatat apa saja area yang akan Ibu kembangkan berikut dengan tujuan pembelajarannya. Nah, saya akan waktu Ibu mengajar saya akan observasi dan menuliskannya di dalam lembar catatan saya Bu. Nah, baik Bu, yang terakhir nih Bu sebelum kita menutup percakapan kita hari ini, kira-kira selama percakapan ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Pembelajaran apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Nah, di sini dari hasil percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang sejauh apa persiapan yang sudah saya lakukan, mulai dari strategi, model, media, dan metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yang akan saya tunjuk. Oke, baik Bu. Oke, jadi nanti setelah kita melakukan supervisi, kita juga akan melaksanakan ini Bu, percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya itu Pak Rudy. Baik Bu, terima kasih ya untuk percakapan praobservasi hari ini. Saya berharap apa yang sudah Ibu Yanti persiapkan tadi, saya sudah melihat banyak sekali persiapannya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga area pengembangan yang ingin Ibu capai dan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun bisa tercapai dengan baik dan hasilnya maksimal ya Bu. Baik Bu, sampai bertemu di observasi pada hari Jumat depan ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita membuka pelajaran kita, siapa yang memimpin pada doa? Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Selamat pagi, Bu. Yesus yang memberkati kita dan memberkati dan supaya kami bisa melanjutkan dengan amin. Amin. Nah, jadi Ibu mau tanya kepada kalian, kita minggu lalu belajar tentang pelajaran apa? Manusia. Tentang manusia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, apa-apa saja suku dan budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Budaya. Iya, suku Dayak. Ada lagi yang tahu? Ya. Nah, jadi
di Indonesia itu banyak suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, pada saat ini kita akan belajar kelompok. Jadi dalam satu kelas ini akan belajar dari beberapa kelompok, ada 2 kelompok. Kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi ibu akan tunjuk kalian nanti dalam satu kelompoknya ada 3 orang. Kelompok pertama Melissa, Serpi dengan Fendi. Kelompok kedua Henry, Reva dengan Siska. Nah, boleh tukar tempat duduknya? Nah, jadi tujuannya kita mempelajari tentang keragaman budaya Indonesia ini ada 3 ya. Yang pertama, mengidentifikasikan keanekaragaman budaya Indonesia melalui lembar kerja peserta didik. Yang kedua, menjelaskan keragaman budaya Indonesia sesuai dengan media yang dipilihnya. Yang ketiga, menjelaskan contoh atau sikap menghargai kerjasama. Ya, itu ada 3 tujuan yang akan kita dapat dari keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi kegiatan yang akan kita lakukan atau anak-anak lakukan, yang pertama mengamati poster. Nah, di sekeliling kita ini ada poster. Nah, jadi dalam satu kelompok ada 1 anak nanti yang akan mengamati poster-poster. Nah, terus nanti ada yang membacakan buku, di buku nanti ada yang dibacakan. Terus yang ketiganya melalui media. Nah, ada 3 ya. Jadi satu orang tetap ada dapat masing-masing tugas. Nah, terus membagi siswa dalam kelompok udah ya. Di dalam kelompok nanti kita akan mengadakan yang namanya presentasi. Jadi nanti kalian kerjakan tugasnya ke kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiri di depan kelas. Kalian akan mempresentasikan hasil tugas yang kalian dapat. Apa saja kalian akan presentasi di depan dan teman-temannya akan bertanya kepada kalian. Bisa dipahami? Dan sekarang boleh dikerjakan tugasnya.
selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Waktunya kalian mengerjakan tugas yang sudah. Kapur aja nulis. Udah.
Sudah selesai? Sudah. Baik, nanti kita akan mendengarkan teman-temannya untuk presentasi dari kelompok 1 maju ke depan. Untuk presentasinya nanti memperkenalkan teman-teman satu kelompoknya dan menjelaskan isian yang sudah dikerjakan. Silakan. Kami dari kelompok 1, Reva, Ibu Siska. Kami akan menjelaskan tentang Kalimantan Barat. Pakaian adat Melayu Sambas, rumah adat rumah panjang, alat musik tradisional gendang, tari adat tari gawai padi, senjata adat Nusantara mandang. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan. Silakan dulu. Kelompok 2, silakan maju. Kami dari kelompok 2, perkenalkan, nama saya Nisa Petul. Nama saya Penny. Kami akan menjelaskan suku-suku di Pulau Jawa. Rumah adat, joglo, pakaian adat, beskap dan kebaya, alat musik, gong. Ada yang bertanya? Bu, kenapa kayak ada yang kurang? Senjatanya Senjata keris. Ya, jadi senjatanya tadi tidak dibacakan. Ada lagi yang bertanya? tidak. Tidak ada, boleh tepuk tangan. Nah, jadi kita sudah mengerjakan tugas dan sudah presentasi di depan. Kita sudah mendengarkan materi tadi kan dari teman-teman kelompoknya, dan di sini tentang menjelaskan dan kita harus saling menghargai. Di setiap suku, setiap bangsa tetap berbeda-beda, tapi kita punya satu semboyannya, berbeda-beda tetap satu. Nah, jadi itulah keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, di sini ada lembar TTS. Jadi kalian akan mengerjakannya. Jadi Ibu akan bagikan. Ya, silakan dikerjakan.
Sudah selesai dikumpulkan? Jadi untuk kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini, kita tahu dan kita mau melihat bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya, dan kita tahu banyak dari alat musiknya, dari pakaian adatnya, rumah adat, terus tari-tariannya dan senjatanya. Jadi kita mau belajar supaya kita tahu ya tentang bahwa Indonesia itu unik dan banyak keragaman di Indonesia. Nah, jadi untuk besok kita akan belajar tentang kita akan mendalami pelajaran tentang tari-tarian adat di daerah masing-masing ya untuk besok, dan kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Semuanya kemas-kemaskan bukunya untuk kita dalam doa minta Melisa buku. Mas, jangan pakai tas masuk pagi. Jangan pakai tas masuk pagi. Sebelum kita berdoa bersalam. Selamat siang, Bu. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pulang, berkati kami dan berkati guru kami. Mengajar mengajar kami, inilah doa kami. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irene Karista Yusiono. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mandang. Pada hari ini saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi di kelas setelah saya melakukan supervisi kepada rekan saya, Ibu Yanti. Bu Yanti merupakan guru kelas 5 dan kemarin saya mengobservasi Bu Yanti pada pelajaran IPA. Percakapan observasi ini akan didampingi oleh Pak Lupin sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mandang. Baik, adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Yanti. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yanti. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Bu Yanti dulu. Gimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Baik. Pak Rufin, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Baik, pertanyaan pertama untuk Bu Yanti. Kemarin kan saya sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu Yanti. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Yanti setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5, Bu? Ya, pertama Ria, aku senang. Oke, jadi Ibu merasa lega dan senang karena sudah memimpin pembelajaran di kelas 5 ya, Bu. Nah, kalau saya boleh tahu, apakah proses pembelajaran yang Ibu pimpin di kelas 5 itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di RPP? Apakah sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai? Sudah sesuai. Cuman masih ada kendala-kendala yang tidak sesuai kan. Oke, baik Bu, berarti Ibu menghadapi beberapa kendala ya. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang menjadi kendala tersebut? Berarti kendala kan bisa juga saya artikan sebagai tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi selama melaksanakan proses pembelajaran. Ya, ini tantangannya ini kan waktu mereka mengikuti diskusi, nah di situ memang mereka aktif,
Tapi ada sebagian anak yang tidak aktif juga. Mungkin karena ini pembelajaran yang baru, makanya mereka belum terlalu aktif untuk mengikuti diskusinya. Oke, baik Bu. Berarti tantangannya adalah bagaimana supaya Ibu bisa memimpin anak-anak menjadi aktif ya Bu. Nah kalau begitu, kalau ada tantangan pasti saya percaya ada hal yang menyenangkan atau Ibu rasa memuaskan yang sudah berhasil yang Ibu pimpin sama pembelajaran. Kira-kira apa hal Ibu? Ya kayak kemarin waktu diskusi anak-anak disuruh untuk melihat materi keliling-keliling, melihat poster untuk mencari materi pelajaran. Mereka sangat antusias. Oke, berarti anak-anak terlihat antusias ya Bu. Nah kemarin kan sebelum observasi kan kita sudah melakukan percakapan ya Bu. Di sini saya mencatat ada 2 area yang ingin Ibu kembangkan, yaitu pertama Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua Ibu juga ingin meningkatkan keaktifan murid saat belajar. Nah menurut Ibu selama pembelajaran tersebut yang sudah Ibu pimpin, apakah kedua area itu sudah tercapai Bu? Sudah tercapai. Oke, berarti kedua area itu sudah tercapai. Nah, sekarang bisa nggak Ibu jelaskan kira-kira mengapa Ibu menyimpulkan bahwa area itu tercapai? Misalnya Ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kira-kira apa yang Ibu lihat? Nah, dalam diskusi kemarin juga anak-anak sangat aktif juga ya, walaupun ada sebagian anak yang tidak aktif. Yang aktif itu mereka juga menjelaskan materi-materi yang mereka dapat dari tugasnya. Mungkin itu yang pembelajaran menyenangkan. Nah, dengan keaktifan juga siswa, anak-anak di kelas mereka aktif untuk mencari mengerjakan tugas-tugasnya dan mereka kerjasamanya. Oke, berarti Ibu melihat bahwa selama proses pembelajaran kegiatan yang Ibu susun itu membuat anak-anak senang dan aktif ya Bu. Nah, tadi kan di awal Ibu menyatakan ada kesulitan atau kekurangan atau tantangan. Tantangannya itu apa sih Bu? Aktivitas siswa ya. Tadi melihat beberapa anak belum aktif yang waktunya. Nah, kira-kira waktu Ibu yang mengikuti pembelajaran apa sih yang menurut Ibu yang menyebabkan anak-anak itu mengalami kesulitan untuk aktif di kelas? Kira-kira apa Bu yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya, yang menyebabkannya itu karena mereka terlalu fokus di buku, jadi mereka tidak bisa menyampaikan dengan secara lisan. Jadi mereka hanya berfokus ke catatan saja. Mungkin karena ini juga pelajaran yang baru kan, jadi mereka belum terbiasa. Oke, pembelajaran yang baru ya, bentuk diskusi ya, jadi mereka belum terbiasa ini Bu ya, mengenai ya. Oke, nah kalau begitu Ibu kira-kira punya solusi nggak Bu tentang kesulitan yang siswa hadapi ini, karena ini kan berpengaruh terhadap capaian yang Ibu ingin saat saya observasi ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak itu semakin aktif saat itu dalam pembelajaran? Ya, mungkin saya akan sesering mungkin melakukan pembelajaran ini supaya anak-anak lebih giat lagi untuk melakukan misalnya diskusi supaya mereka lebih aktif. Oh iya, kemarin Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdiferensiasi. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan Ibu perbaiki ke depannya agar pembelajaran selanjutnya, proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan? Ya, saya akan ya ini kan untuk materinya saya akan misalkan ini kan poster kan, jadi mungkin materinya akan ditambah lagi supaya anak-anak bisa mengerjakannya, bisa untuk mengisi, supaya mereka bisa untuk mendiskusikan bersama teman-teman. Oke, berarti kedepannya Ibu tetap akan menyajikan materi dengan variasi ya Bu ya, tidak cuma poster tapi
versi-versi yang lain juga ya. Berarti ini tetap menggunakan pembelajaran berpikir yang tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Dalam waktu dekat ini ya Bu, tapi saya usahakan sekitar 2 minggu ke depan untuk melakukan. Oke, baik Bu. Oke, baiklah. Berarti Ibu akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini ya, sekitar 2 minggu gitu ya Bu ya. Baik Bu Yati, saya sudah mendengarkan hasil evaluasi yang Ibu Yanti sampaikan tentang proses pembelajaran yang sudah terjadi. Semoga rencana-rencana yang sudah Ibu susun, yang akan Ibu susun kemudian nanti dapat Ibu terapkan ke murid-murid supaya proses pembelajaran yang Ibu pimpin nanti bisa sukses, bisa memuaskan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, dan yang terpenting pembelajaran tersebut berpihak pada murid Ibu. Terima kasih Bu Yanti, saya tunggu